Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, pemudi, adik-adik kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala kita dapat kembali berkumpul, bersua, bertatap muka dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang menambah keimanan, membuahkan amal soleh sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan membaca ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Pada malam hari ini kita akan memasuki bab ke-92 dan bab ke-93. Pada bab ke-92, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan judul bersikap tenang dan pelan-pelan. Bersikap tenang dan pelan-pelan. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Langsung saja kita masuki ayat yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63. Allah Ta'ala berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, bagaimana sifatnya? Sifat yang pertama adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ialah mereka yang berjalan di bumi dengan sikap sopan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang bodoh mengucapkan kata-kata yang tidak baik, mereka menjawabnya dengan kata-kata selamat. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63.
Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mensifati hamba-hambanya. Kata Allah Ta'ala, wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Jadi hamba Allah itu kemuliaan bukan jamaah? Kemuliaan ya? Kemuliaan. Di saat banyak orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah untuk menjadi hamba Allah. Maaf, ada yang menjadi hambanya siapa? Syaitan. Ada yang menjadi hambanya sapi dan seterusnya. Kemudian Allah Ta'ala berikan hidayah kepada kita untuk menjadi hamba Allah. Ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa. Makanya Nabi SAW itu tidak dipuji oleh Allah hanya karena beliau seorang Rasul. Namun beliau dipuji oleh Allah karena dua hal. Yang pertama karena beliau seorang hamba, dan yang kedua karena beliau seorang Rasul. Makanya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Hamba Allah dan utusannya. Bahkan dalam kondisi-kondisi yang di situ sangat penting, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disifati sebagai Rasul, namun Allah Taala mensifati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang hamba. Seperti peristiwa apa? Isra Mi'raj. Isra perjalanan di malam hari, dan Mi'raj naik ke atas langit. Peristiwa itu adalah peristiwa yang tidak bisa dilakukan oleh hamba, tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Lebih tepatnya, di saat itu Rasulullah SAW disifati sebagai seorang siapa? Rasul. Memang kalau manusia biasa tidak bisa, tapi karena Nabi Muhammad seorang Rasul bisa. Namun Allah Ta'ala ketika berbicara tentang Isra Mi'raj, Allah Ta'ala mensifati Nabi Muhammad sebagai seorang apa? Hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. Padahal dalam kondisi seperti ini, peristiwa Isra Mi'raj, lebih tepatnya Nabi Muhammad disifati sebagai siapa? Rasul. Karena ini di luar kemampuan manusia biasa. Tapi Allah Ta'ala memilih nabinya dengan hamba. Luar biasa. Ketika Allah menantang orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Jikalau engkau ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Padahal ini kan berbicara masalah Al-Quran. Al-Quran kan wahyu. Lebih tepatnya disifati sebagai apa? Rasul. Namun menunjukkan akan betapa tingginya kedudukan seorang hamba, Allah Ta'ala memilih untuk mensifati nabinya sebagai seorang hamba. Jadi menjadi hamba Allah itu luar biasa jemaah. Ibaduka siwaya katsir. Seorang pernah mengatakan, ya Allah, hambamu selain saya ini banyak. Jangankan dari kalangan manusia. Di langit saja kata Nabi, tidak ada tempat seluas apa? Apa nih? Sejengkal, kecuali di situ ada malaikat wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Meletakkan keningnya sujud kepada Allah. Bahkan semua yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya apa? Bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahu, hanya saja kalian tidak paham tasbihnya mereka. Jadi yang menyembah Allah itu apa? Banyak sekali. Jadi mau kita ini mau nyembah Allah, nggak nyembah Allah, siapa yang rugi? Kita sendiri. Allah enggak bertambah kerajaannya karena ketaatan kita, dan enggak berkurang kerajaannya karena kemaksiatan kita. Karena apa yang kita lakukan itu semuanya kembali kepada kita. Ibaduka siwaya katsir, ya Allah. Hambamu selainku itu banyak.
Tapi kita nggak punya Rob kecuali Allah. Jadi menjadi hamba Allah nikmat besar jemaah. Dan di sini Allah Ta'ala mengatakan wa ibadur rahman, hamba Allah yang maha pemurah, yang maha penyayang. Hamba disandarkan kepada Ar-Rahman. Kata para ahli tafsir, ini menunjukkan bahwasannya kita bisa menjadi hamba Allah itu karena kasih sayang Allah. Jadi kita bisa ini, bisa itu karena apa? Kasih sayang Allah. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kecerdasan kita dan seterusnya. Itu semua murni karena karunia dari Allah. Semua kita pengen menjadi hamba Allah. Bagaimana sifat-sifat hamba Allah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 sampai selanjutnya. Sifat yang pertama, kata Allah Ta'ala, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka ialah orang yang berjalan di bumi dengan sikap sopan. Diartikan di sini sopan. Coba kita lihat tafsirannya. Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan fa amma haula'i fa innahum yamshuna min ghairi istikbarin wala asyar wala batar. Jadi maksud berjalan di muka bumi dengan haunan, sopan, maksudnya adalah mereka ini kalau berjalan di muka bumi tidak sombong dan tidak angkuh. Jadi berjalannya itu tidak seperti layaknya orang yang berjalan dengan sombong. Ini menunjukkan bahwasannya orang yang masih memiliki sifat sombong, dan sombong di sini bukan hanya dilihat dari tata cara berjalan, dari ucapannya, dari tulisan-tulisannya, dari statusnya, dan yang lain-lain. Orang yang masih melekat padanya kesombongan itu susah untuk menjadi siapa? Hamba Allah. Karena sifat yang pertama dari hamba Allah itu apa? Tidak sombong. Bahkan sombong ini jamaah, nggak usah nunggu besar, nggak usah nunggu sampai stadium berapa? 4. Sedikit saja itu sudah diancam dengan tidak masuk surga. Jadi siapa yang pengen jadi hamba Allah, yang pertama kali yang harus dia bersihkan dari dirinya adalah membersihkan dirinya dari apa? Sombong. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi kalau di diri kita masih ada dua ini, maka segera diobati. Kalau kita pengen menjadi hamba Allah. Kemudian kata beliau, walaisal muradu annahum yamshuna kal mardo minat tasannu'i tasannu'an wariyaan. Tapi bukan berarti kemudian dia berjalan layaknya orang yang sedang sakit. Jadi maksud jangan berjalan seperti jalannya orang sombong dengan membusungkan apa? Dada, dan ini cara jalan yang paling dibenci sama Allah kecuali kalau dalam jihad. Tapi maksudnya bukan kemudian seseorang itu berjalan seperti jalannya orang sakit. Jalannya bagaimana orang sakit jamaah? Lemes dan seterusnya. Tasannu'an, pura-pura, wariyaan, dalam rangka riya, biar dilihat orang yang tawadu dan seterusnya. Ini juga tidak boleh. Jadi jalan sombong tidak boleh, jalan lemes, berpura-pura lemes, biar dibilang orang yang tawadu, itu juga tidak boleh. Jadi bagaimana jalannya? Ya biasa-biasa saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disifati oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam sebuah hadis yang sanadnya diperselisihkan oleh para ulama, dinilai hasan oleh sebagian para ulama. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wala ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna syamsa tajri fi wajhihi. Kata Abu Hurairah, saya nggak pernah melihat orang yang lebih tampan, yang lebih indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan di wajah beliau itu ada matahari.
Ini menunjukkan kalau wajah beliau itu apa? Cerah. Wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi mishyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak pernah melihat orang yang jalannya ini lebih cepat, melebihi cepatnya jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW kalau jalan bagaimana? Cepat, enggak lemes. Beliau penuh semangat. Ka'annamal ardo tutwalahu. Seakan-akan bumi itu dilipat untuk beliau. Jadi kalau berjalan menuju tempat yang jauh seakan-akan apa? Dekat. Karena saking cepatnya beliau berjalan. Wa inna lanujhidu anfusana. Dan beliau kita ini kalau jalan sama Rasulullah kita ngos-ngosan. Karena beliau kalau jalan cepat. Wa innahu la ghairu muktarif. Dan beliau bukanlah orang yang cuek. Jadi hamba Allah itu jalannya enggak sombong, tidak membusungkan dada, dan juga jalannya enggak apa? Enggak lemes, tapi jalannya cepat. Dalam redaksi lain disebutkan seakan-akan orang yang turun dari ketinggian. Orang kalau turun dari ketinggian jalannya cepat aja mah. Cepat. Jadi jalannya cepat tapi enggak buru-buru. Jadi kalau jalan Nabi SAW jalan cepat tapi enggak tergesa-gesa. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, kata Allah Azza wa Jalla, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila diajak bicara oleh orang-orang yang bodoh, dicela, kemudian dihina dan seterusnya, ucapan mereka adalah ucapan selamat. Artinya bukan kalau dihina memandang selamat-selamat, enggak. Artinya dia mengucapkan ucapan yang intinya dia selamat. Selamat dari apa? Selamat dari dosa. Intinya dia bisa selamat. Kadang dituntut untuk apa? Diam. Jadi kalau dicela dan seterusnya, dia enggak membalas dengan ucapan yang lebih buruk. Enggak. Tapi dia menjawab dengan ucapan yang baik. Kadang pula kita dituntut untuk diam. Intinya ketika menghadapi orang yang mencela dia tidak terpancing untuk kemudian dia terjatuh ke dalam dosa. Dia lebih memilih keselamatan untuk dirinya. Ini diantara sifat hamba Allah. Saya pernah sampaikan bagaimana Nabi SAW ketika beliau ada salah seorang orang Yahudi mengatakan apa? Assalamualaikum. Apa artinya? Asam itu artinya racun. Berarti kalau kena racun bagaimana? Mati. Jadi orang Yahudi mendatangi Nabi dan mengatakan, maaf, mati kamu. Apa kata Muhammad? Kamu juga. Udah selesai. Mati kamu, kamu juga. Wa'alaik, kamu juga. Tapi Aisyah nggak puas. Apa kata Aisyah? Assalamualaikum wa la'natullah wa ghadabullah. Apalagi? Ya ikhwatal kirodati wal khonazir. Kata Aisyah, kamu mati, semoga kamu dilaknat, semoga kamu dimarahi sama Allah, semoga kamu dimurkai sama Allah. Wahai saudara-saudaranya, maaf, anjing dan babi. Aisyah sebagai istri, suaminya dibilang apa? Mati kamu yang nggak terima. Dibela Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW kira-kira setuju nggak jamaah dengan jawaban dari Aisyah? Tidak setuju. Apa kata Rasulullah? Mahlan ya Aisyah. Santai Aisyah, nggak usah seperti itu. Apa kata Aisyah? Kesal juga Aisyah. Ini Rasulullah dibela malah nyalain saya. Saya yang sudah membela malah disalahin saya. Apa kata Rasulullah? Ama sami'ta ma aqul. Kamu nggak dengar apa yang saya katakan? Perkataan saya dikabulkan sama Allah, perkataan dia tidak dikabulkan sama Allah. Jadi dia mengatakan, orang Yahudi mengatakan mati kamu itu nggak dikabulkan sama Allah. Tapi perkataan Nabi, kamu juga dikabulkan sama. Jadi di sini Aisyah radhiyallahu taala anha jamaah, yang Aisyah katakan itu semuanya benar enggak? Benar.
Semuanya ada dalilnya. Semuanya ada dalilnya di Al-Quran. Kalau orang Yahudi terlaknat, kalau orang Yahudi termurkai, orang Yahudi ada yang dirubah menjadi anjing dan seterusnya, ada dalilnya. Maaf, monyet dan babi, ada dalilnya semuanya. Di Al-Quran ada. Walaupun itu ada, tidak layak untuk diucapkan. Jadi seorang muslim jamaah ketika dihina dia tidak membalas dengan yang lebih. Membalas yang semisal boleh kayak tadi. Mati kamu, kamu juga. Selesai. Tapi kalau mati kamu, kamu juga, kemudian merembet seterusnya, ini tidak boleh. Kita dibilang contohnya, kinjeng, kita jawab, apa jawabannya? Pokoknya kalau lebih tidak boleh. Dan yang lebih baik adalah memaafkan. Jadi dalam kita bermuamalah jamaah itu banyak tahapan. Atau banyak banyak tahapan. Yang paling rendah itu adalah wahjurhum hajron jamila. Yang bagus kita sabar. Yang bagus adalah kita balas keburukan dengan kebaikan. Di bawahnya adalah fasbir sabran jamila. Kita sabar. Kita menghadapi orang seperti kita sabar. Yang paling rendah ini juga dibolehkan adalah wahjurhum hajron jamila. Kita diamkan, nggak pengen terlalu banyak bermuamalah dengan dia, tapi kita menghajar dia dengan hajar yang baik. Ini tidak apa-apa. Jadi menghajar dalam artian nggak pengen terlalu banyak berinteraksi dengan dia, karena mungkin tersakiti dan seterusnya, tapi hajarnya harus hajar yang baik. Ini diantara sifat hamba Allah. Sebenarnya banyak sekali jamaah sifat-sifatnya. Namun kita langsung saja masuki hadis yang pertama. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qat." Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, saya sama sekali tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ketawanya ini berlebih-lebihan. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qad dhahikan. Saya sama sekali tidak pernah melihat Rasulullah SAW dalam ketawa itu berlebihan. Hatta tura minhu lahawatuhu. Sehingga terlihat anak tekaknya. Anak tekak itu mana coba? Apa? Yang mana Pak? Yang kecil itu. Tengah-tengahnya kecil itu. Yang gantung itu. Iya. Kata Aisyah, Rasulullah SAW itu kalau ketawa nggak sampai kelihatan namanya. Bahasa kita apa? Apa? Indil-indil. Tapi kalau indil paham semua ya? Iya. Rasulullah SAW kata Aisyah, itu kalau ketawa nggak pernah sampai kelihatan indil-indilnya. Innama kana yatabassam. Sesungguhnya ketawa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tersenyum. Muttafaqun alaihi. Ini diantara sifat yang disifati oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau tertawa nggak pernah sampai terbahak-bahak, sampai kelihatan indil-indilnya nggak pernah. Pertanyaannya, tertawa boleh nggak jemaah? Hah? Boleh? Tertawa boleh ya? Iya. Yang dilarang adalah terbahak-bahak dan terlalu sering tertawa. Apakah Rasulullah tertawa? Iya, Rasulullah tertawa. Kita akan sebutkan di antara dalil yang menunjukkan kalau Nabi juga beberapa kali tertawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda,
Inilah a'lamu akhir ahli nari khurujan minha. Sesungguhnya saya benar-benar tahu siapa penduduk neraka yang terakhir keluar dari neraka. Berarti dia muslim atau enggak jamaah? Muslim. Mukmin ya? Jadi ada orang mukmin yang masuk neraka jamaah? Ada ya? Ini kabar gembira atau kabar buruk? Hah? Dia kan keluar dari neraka ini. Kabar gembira atau kabar buruk? Hah? Ini ancaman bagi kita jemaah. Di satu sisi ini ancaman bagi ternyata ada orang muslim, orang mukmin yang harus dibersihkan dulu di mana? Di neraka. Karena dosa-dosa dia, barangkali dia belum bertobat atau belum Allah Ta'ala ampuni. Jadi saya benar-benar tahu siapa orang yang terakhir keluar dari neraka. Sebutkan bahwasannya orang itu sudah seperti arang. Naudzubillah. Kemudian disiram dengan air kehidupan, kemudian dia tumbuh lagi. Layaknya biji-bijian yang tumbuh. Kemudian Allah Ta'ala berkata kepadanya, idhab fadkhulil jannah. Pergi kamu dan masuklah kamu ke surga. Fayatiha fayukhayyalu ilaiha annaha mal'a. Kemudian dia mendatangi surga dan dibuat seakan-akan surga itu sudah penuh. Jadi orang ini ketika mau masuk surga, Allah Ta'ala jadikan orang ini seakan-akan melihat surga itu sudah apa? Sudah full. Kemudian Allah Ta'ala dia mengatakan, ya Rabbi wajadtuha mal'a. Wahai Rabbku, saya mendapati surga ini sudah full. 3 kali disuruh datang, dia mengatakan, ya Rabbi, surga ini sudah full. Terus sampai 3 kali. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, fa innalaka mithlad dunya wa asyaratu amsalihha. Bagimu kekayaan dunia 10 kali lipat. Jadi dunia ini dengan seisinya dikali berapa? 10. Itu berapa miliar jamaah? Sudah bukan miliar lagi, berarti berapa? Di atas triliun berapa? 4 triliun. Di atas itu? Itu dikali 10. Dia mendengar hal tersebut, dia mengatakan, atas kharu minni wa anta malik. Wahai Rabbku, apakah engkau mau bercanda dengan saya? Apakah engkau mencandai saya sedangkan engkau adalah raja? Karena dia melihat surga sudah apa? Sudah full, kok ditawarkan 10 kali lipat kekayaan dunia. Jadi dia mengira Allah itu sedang apa? Bercanda. Di saat itu kata perawi hadis tersebut yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, fala qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahik hatta badat nawajiduhu. Saya melihat Rasulullah SAW tertawa sampai kelihatan apa? Nawajid, gigi. Yang ini apa? Gerahamnya. Jadi karena hamba ini mengatakan, masa engkau bercanda sama saya padahal engkau adalah seorang raja. Di sini Rasulullah SAW tertawa sampai kelihatan gerhamnya. Tapi kelihatan, maaf tadi apa? Indilnya enggak? Nah, ini contoh pertama. Contoh kedua sebelum adzan. Hadis ini dari Abu Hurairah. Ada seorang yang mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, halaktu. Wahai Rasulullah, saya binasa. Datang langsung mengatakan, wahai Rasulullah, saya binasa. Maka Rasulullah mengatakan, kenapa? Waqa'tu fi imra'ati wa ana sha'im. Saya melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan dan saya sedang dalam kondisi puasa. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya, fa'tik raqabah. Kalau gitu bebaskan budak. Dia mengatakan, saya tidak bisa. Fasum syahrain. Puasa 2 bulan. Puasa Ramadan aja bobol, apalagi puasa 2 bulan. Fa'at im sittina miskinan.
Kalau kamu tidak bisa, beri makan 60 orang miskin. Dia bilang, saya tidak bisa. Ini kasihan jamaah, sudah tidak mampu, melanggar apa? Aturan. Opsi pertama tidak bisa, opsi kedua tidak bisa, opsi ketiga juga tidak bisa. Nabi diam. Tiba-tiba fa'utiya bi'arakin fihi tamr. Nabi SAW diberi hadiah dengan tempat yang sangat besar, isinya kurma. Kemudian Nabi mengatakan, tasaddaq bihada. Sekarang kamu sedekah dengan kurma ini. Gak bisa memerdekakan budak, gak bisa puasa 2 bulan, gak bisa ngasih makan 60 miskin, ya sudah, kamu sedekah dengan kurma ini. Sudah disuruh sedekah, kurmanya dari siapa? Dari Nabi lagi. Apa kata orang tersebut? Ala ahwaji minna ya Rasulullah. Apakah saya akan bersedekah kepada orang yang lebih butuh dari kami? Dia mengatakan bahwa saya di kampungku ini yang paling berhak mendapatkan sedekah adalah siapa? Saya. Nah terus saya mau sedekah sama siapa? Apa kata fadhahika? Kemudian Nabi SAW tertawa, kata Abu Hurairah, sampai kelihatan apanya? Gigi gerahaminya. Kemudian Nabi mengatakan fa'antum idzan. Kalau begitu udah buat kamu aja kurmanya. Ini melanggar aturan malah dapat apa jamaah? Dapat nikmat. Jangan praktek nanti. Iya, ini beberapa contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Monggo adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan jemaah. Tadi sudah kita sebutkan 2 contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa.
sampai kelihatan gigi gerahamnya, namun tidak sampai kelihatan indil-indilnya. Di sini saya akan sebutkan beberapa aturan di dalam tertawa. Yang pertama, tertawa itu ada 3. Yang pertama adalah senyum, at-tabassum. Yang kedua adalah ad-dhahik, tertawa. Dan yang ketiga adalah al-qahqahah, tertawa terbahak-bahak. Jadi ada tabassum, ada dhahik, ada qahqahah. Mana yang sering dilakukan sama Nabi? Yang sering dilakukan sama Nabi adalah yang mana? Tabassum. Yang sering dilakukan Nabi adalah tadi yang tersenyum. Walaupun kadang Nabi sampai tertawa, tapi nggak sampai terbahak-bahak. Jadi seringnya kata Az-Zujaj, beliau mengatakan wa aktsaru dhahikil anbiya at-tabassum. Kebanyakan tertawanya para nabi itu adalah tersenyum. Jadi kalau bahasa kita kan tertawa sama tersenyum beda jamaah ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dhahik itu tertawa ada 3. Termasuk di dalamnya apa? Tersenyum. Jadi tersenyum, tertawa, kemudian apa? Tertawa terbahak-bahak. Yang sering dilakukan sama Nabi adalah senyum. Sesekali Nabi tertawa, namun Nabi tidak sampai terbahak-bahak. Ini yang pertama. Yang kedua, maaf ini masih yang pertama, At-Tirmidzi di dalam kitab beliau Syama'il Muhammadiyah beliau mengatakan kana hadyuhu fid dhahiki wasaqan. Petunjuk Nabi dalam tertawa itu pertengahan. Wa jullu dhahkihi at-tabassum. Kebanyakan tertawanya Nabi adalah tersenyum. Wa idza dhahika bi sautin la yakunu qahqahatan. Kalaupun Nabi tertawa dengan suara enggak sampai terbahak-bahak. Jadi intinya sama seperti tadi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah di antara hal yang perlu diperhatikan ketika kita tertawa adalah tertawa atau tersenyum karena sebab. Jangan tertawa atau tersenyum tanpa sebab, bahaya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah kisah Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman tersenyum melihat atau mendengar ucapannya siapa? Semut. Orang yang di sekitar Nabi Sulaiman mengiranya Nabi Sulaiman tersenyum sendiri. Padahal Nabi Sulaiman tersenyum karena beliau mendengar ucapan semut. Fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman tersenyum, tertawa karena mendengar ucapan semut. Jadi Nabi Sulaiman ketawa sendiri, tersenyum sendiri apa enggak? Enggak, tapi karena ada sebab. Jadi yang kedua, tertawalah, tersenyumlah karena ada sebab. Yang ketiga adalah tidak boleh sering-sering tertawa. Karena banyak tertawa itu bisa apa jemaah? Mematikan hati. Allah Ta'ala berfirman, Nabi SAW bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Jikalau kalian tahu apa yang saya ketahui dari apa yang terjadi setelah seorang meninggal dunia, alam barzah, kebangkitan, mizan, hisab, pemberian kitab, sirat, dan seterusnya. Jikalau kalian tahu apa yang saya ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalian akan sedikit tertawa dan banyak nangis. Kalau kita banyak tertawa, jarang atau tidak pernah? Ya, kalaupun nangis ya kadang karena urusan dunia. Ini masalah jamaah, masalah buat saya pribadi. Ya, ini yang ketiga. Jadi usahakan untuk tidak banyak tertawa. Karena otomatis kalau banyak tertawa akan sulit nangis. Ini yang ketiga. Yang keempat, nggak boleh tertawa dalam rangka menghina atau meremehkan orang-orang beriman. Jadi mentertawakan orang beriman itu enggak boleh. Mentertawakan dalam rangka menghina ini enggak boleh.
Dan ini diantara sebab yang menjadikan seseorang diancam dengan api neraka. Allah Ta'ala mengisahkan penduduk neraka. Mereka mengatakan, Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimun. Jadi penduduk neraka mereka mengatakan, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka. Kalau kami dikeluarkan dari neraka, lah kok kami seperti dulu lagi, fa'inna zalimun, maka kami adalah orang-orang yang zalim. Artinya mereka kalau sudah dikeluarkan, mereka bakalan apa? Tobat, benar-benar tobat. Apakah permintaan mereka diterima jemaah? Tidak. Nasi sudah menjadi bubur, tinggal ditambah apa jemaah? Ayam, kecap, dele dan seterusnya. Enggak akan diterima. Apa kata Allah? Qala sa'u fiha wa la tukallimu. Tetaplah kamu tinggal di neraka dalam kondisi hina wa la tukallimu. Jangan bicara. Jadi jangankan diberikan keringanan, ngomong aja enggak boleh. Wala tukallimun. Apa sebabnya mereka di neraka? Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sesungguhnya dulu di dunia ada orang-orang yang beriman, ada sekelompok dari hamba-hambaku yang mereka mengatakan, wahai Rabb kami beriman, ampunilah dosa kami, rahmatilah kami dan seterusnya. Fattakhadtumuhum sikhriya. Kemudian kalian jadikan mereka sebagai bahan olok-olok. Kalian jadikan mereka sebagai bahan ejekan. Jadi Allah sampaikan seperti pada mereka. Dulu di dunia ada orang-orang beriman, malah kalian apa? Ejek. Malah kalian olok-olok. Makanya nggak diterima. Permintaan mereka nggak diterima. Kata Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ayat ini berkaitan dengan Abu Jahal, kemudian dan DKK, kawan-kawannya ketika mereka menghina para sahabat Nabi seperti Bilal, Ammar dan seterusnya. Jadi mereka ketika lewat Bilal, Ammar dan seterusnya dijadikan bahan apa? Ejekan. Dijadikan bahan olok-olok. Jadi yang keempat jamaah, jangan sampai kita mengolok-olok saudara kita yang beriman. Apalagi kalau mengolok-oloknya karena apanya? Karena agamanya. Karena dia menjalankan perintah Nabi, karena dia ini dan itu, jangan sampai. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, tidak tertawa dalam kondisi yang mengharuskan kita serius. Tidak tertawa dalam situasi yang mengharuskan kita serius. Seperti tertawa ketika mendengar Al-Quran dan seterusnya. Allah Ta'ala berfirman, afa min hadal hadithi ta'jabu wa tadhakuna wala tabku. Allah Ta'ala berfirman tentang kepada orang-orang musyrik, afa min hadal hadithi ta'jabu. Apakah kalian merasa heran dengan Al-Quran ini? Wa tadhakuna wala tabku. Kemudian kalian tertawa dan kalian tidak menangis. Ini diantara rambu-rambu yang perlu diperhatikan ketika kita tertawa. Ya, sekarang kita masuki bab berikutnya, bab 93. Sunnahnya mendatangi sholat, ilmu pengetahuan, artinya majelis-majelis ilmu, dan lainnya dengan tenang. Ayat yang pertama adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 32. Allah Ta'ala berfirman, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Kalau seandainya, dan barang siapa yang mengagungkan sya'airallah, peraturan-peraturan suci dari Allah,
fa innaha min taqwal qulub. Maka itulah timbul dari ketakwaan hati. Jadi orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu bukti adanya ketakwaan. Pertanyaannya, syiar itu apa sih jamaah? Syiar itu apa? Syiar Islam, apa syiar? Apa? Menunjukkan. Contohnya syiar Islam apa? Apa? Azan, betul. Yang lain? Sholat, apa lagi? Haji, ya. Kurban, apa lagi, Pak? Apa itu syiar? Tadi yang disebutkan, betul. Syiar itu adalah kullu syai'in ja'alahu Allahu 'alamatan li ta'atillah. Segala sesuatu yang Allah Ta'ala jadikan hal tersebut sebagai tanda ketaatan kepada Allah. Jadi sesuatu yang nampak dan itu merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah, itu disebut dengan apa? Syiar. Kalau kita melihat Al-Quran, syiar itu kadang diartikan sebagai waktu. Jadi syiar Allah itu adalah waktu-waktu yang mulia. Apa itu? Ashhurul Haram. Bulan-bulan haram. Itu merupakan syiar Islam. Ramadan merupakan syiar Islam. Hari Jumat merupakan syiar Islam. Maka siapa yang mengagungkan bulan-bulan haram, mengagungkan bulan Ramadan, mengagungkan hari Jumat, ini timbul dari apa? Ketakwaan. Jadi syiar itu bisa diartikan waktu tadi, waktu-waktu mulia tadi. Bisa diartikan tempat syiar itu, seperti Ka'bah. Ini merupakan syiar Islam. Kemudian Safa, Marwah, Musdalifah, Mina, dan seterusnya. Masjid, ini juga merupakan syiar Islam. Siapa yang mengagungkan tempat-tempat tersebut, itu timbul dari ketakwaan. Bisa pula diartikan sebagai bahaim, hewan ternak. Hewan ternak maksudnya apa? Hewan ternak yang disembelih untuk kurban, untuk akikah, dan seterusnya. Ini juga termasuk syiar. Jadi menyembelih kurban itu termasuk apa jemaah? Syiar. Ini yang ketiga. Yang keempat, syiar itu bisa juga diartikan ibadah secara umum. Sholat, talbiyah, dan seterusnya. Itu juga disebut dengan syiar. Tapi kalau di Al-Quran jamaah, syiar itu disebutkan 5 kali. Semuanya berkaitan dengan haji. Disebutkan 5 kali, semuanya berkaitan dengan haji. Kenapa? Karena haji ini syiar Islam yang paling besar. Syiar Islam yang paling nampak. Lebih-lebih tatkala mereka berkumpul di mana? Di Arafah. Itu makna dari syiar. Di dalam ayat ini, Allah Ta'ala berfirman, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu muncul dari ketakwaan kepada Allah. Beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan ayat ini dalam bab sunnahnya mendatangi sholat, ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya. Berarti syiar di sini yang dimaksud Imam Nawawi apa jamaah? Tadi kan bisa diartikan apa tadi? Waktu, kemudian tempat, kemudian hewan ternak yang disembelih, kemudian ibadah secara umum. Nah, ayat ini kok dibawakan sama Al-Imam An-Nawawi, beliau dari 4 ini yang belum maksud yang mana? Kan sunnahnya mendatangi sholat, ilmu pengetahuan, jadi majelis ilmu maksudnya. Berarti yang dimaksud mana? Ibadah secara umum. Ya kalau ibadah secara umum semuanya kena, Pak. Yang lebih khusus, yang dimaksud mana? Mengagungkan apa? Tempat. Apa itu? Masjid dan majelis-majelis ilmu. Jadi orang yang mengagungkan masjid, menjaga kebersihan masjid, menghormati masjid, perhatian dengan masjid, itu timbul dari apa? Ketakwaan hati. Nabi SAW bersabda jamaah,
Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi jamaah, ini hadis luar biasa. Kata Allah Ta'ala, inna buyuti fi ardil masajid. Sesungguhnya rumah-rumahku di dunia ini adalah masjid-masjid. Jadi masjid-masjid itu luar biasa jamaah. Kalau kita sadar, masjid itu luar biasa. Karena itu adalah apa? Rumahnya Rabbul Alamin. Rumahnya Rabb yang selama ini kita sujud kepadanya. Wa inna zuwari fiha umaruha. Dan orang-orang yang menziarahiku, orang-orang yang berkunjung kepadaku, di sini siapa? Allah. Orang-orang yang menziarahiku, orang-orang yang bertamu ke rumahku, fiha umaruha. Mereka adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadi orang yang memakmurkan masjid itu berarti dia 5 kali sehari berkunjung menemui Allah. 5 kali sehari berkunjung ke rumahnya Allah. Luar biasa jemaah. Kemudian kata Nabi, fatuba, beruntung, kata Allah, fatuba, beruntung, pasti beruntung, li'abdin tatahhara fi baitihi. Bagi seorang hamba yang dia bersuci dari rumahnya. Jadi di antara sunnah itu kalau kita ke masjid, wudunya di mana? Di rumah. Tatahhara fi baitihi, summa zarani fi baiti. Kemudian dia menziarahiku di rumahku. Jadi kita harus hadirkan itu jamaah. Bahwasanya ketika kita ke masjid, sejatinya kita sedang apa? Menziarahi Allah. Luar biasa. Sehari berapa kali? 5 kali. Ini di antara bentuk mengagungkan syiar Allah. Karena masjid adalah rumah Allah jamaah, maka sudah selayaknya bagi kita untuk perhatian dengan adab-adab ketika kita menuju masjid. Di sini saya sebutkan ada 11 secara ringkas. Yang pertama adalah satrul aurah, menutup aurat. Allah Ta'ala berfirman, khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan kalian. Artinya perhiasan di sini adalah pakaian yang baik ketika kalian mau ke masjid. Jadi kalau mau ke masjid jamaah, usahakan sholat dengan pakaian yang bagus. Maaf, bagus nggak mesti mahal. Bagus nggak mesti baru. Sesuai dengan kemampuan kita. Maaf, jangan pakai pakaian yang itu pakaian segala acara. Kerja pakai itu, apalagi jalan-jalan pakai itu, tidur pakai itu, sholat pun pakai itu. Enggak. Karena Allah mengatakan khudu zinatakum, ambil perhiasan kalian. Allah katakan pakaian yang kalian pakai ke masjid itu merupakan apa? Perhiasan. Jadi jangan sampai kita kalah rapi ketika ke masjid dari ketika kita kemana? Kondangan. Sarungnya sampai apa jamaah? Ngelinting. Saya malu nih, saya juga nggak bisa pakai sarung jamaah. Jadi usahakan kalau ke masjid pakai pakaian yang terbaik. Nggak mesti mahal, nggak mesti baru. Yang penting itu adalah pakaian terbaik yang kita miliki. Karena kita sedang mau bertemu dengan siapa? Allah. Fa inna ahadakum idza shalla fa innallaha qibala wajhihi. Sungguhnya salah seorang di antara kalian kalau sedang sholat, sejatinya Allah berada di hadapannya. Jadi kita mau bertemu dengan Allah ini. Kalau jenengan dapat undangan dari presiden, kira-kira jenengan mau pakai pakaian biasa? Enggak. Kadang sampai pinjam aja, Pak. Saya pinjam jas, saya pinjam ini dan itu. Karena mau ketemu siapa? Presiden. Ini mau ketemu sama Allah. Maka usahakan yang rapi. Pakaiannya bersih, pakaiannya wangi. Minimal kalau nggak wangi ya tidak menimbulkan bau yang kurang sedap. Ini yang pertama. Yang kedua, menghindari makan makanan yang baunya menyengat sebelum ke masjid. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat tersakiti sebagaimana manusia juga tersakiti. Ini yang kedua. Yang ketiga, ke masjid dengan tidak tergesa-gesa. Ke masjid dengan tidak tergesa-gesa. Tadi kan Nabi jalannya cepat ya? Cepat, tapi tidak
tergesa-gesa. Beda enggak jamaah? Cepat sama tergesa-gesa? Beda. Ada orang jalan cepat tapi enggak tergesa-gesa. Memang tabiatnya dia jalan cepat. Jadi kalau ke masjid jalan cepat boleh, tapi tidak boleh tergesa-gesa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'tuha." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa inna ahadakum idza uqimatis shalah fa'tuha." Apabila sholat telah didirikan, maka datangilah dengan penuh ketenangan. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah berusaha untuk meraih shaf pertama. Berusaha untuk meraih shaf pertama. Kata Nabi, kalau seandainya orang tahu apa yang ada di shaf pertama, kemudian mereka nggak dapat kecuali harus apa? Berundi, tentu mereka akan berebut untuk mendapatkan shaf pertama. Ini yang keempat. Yang kelima, berdoa. Apa doanya? Doa masjid apa? Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i sampai akhirnya. Di antara doanya juga Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Di antara doanya pula a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil azim minna syaitonir rajim. Atau doa-doa yang mudah bagi kita. Intinya ada beberapa pilihan doa, silakan pilih yang mudah bagi kita. Ini yang kelima. Yang keenam, di antara sunnah adalah mendahulukan kaki kanan. Ini remeh jamaah, tapi tidak ada yang remeh bagi seorang muslim. Saya pernah ceritakan ada seorang syekh ketika dia mau ngisi kajian tafsir, dia nangis. Ditanya kenapa nangis? Dia lupa tadi ke masjid mendahulukan kaki kanan atau kaki kiri. Masya Allah. Nangis gara-gara hal yang remeh bagi siapa? Bagi kita. Tapi bagi saya tersebut tidak ada yang remeh. Ketaatan tidak ada yang remeh. Jadi siapa yang ingat ke masjid, ingat benar pakai kaki kanan? Ingat benar? Masya Allah. Ya, ini yang keenam. Yang ketujuh adalah sholat tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yarka hatta yusalli rak'atain. Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Kalaupun jenengan sudah duduk, tidak masalah. Jadi duduk itu tidak menghalangi seseorang untuk tahiyatul masjid. Nabi pernah khutbah, kemudian ada orang yang datang langsung apa? Duduk. Kata Nabi, hal sholaita, sudah sholat belum? Belum. Kata Nabi, kum fasolli, berdiri sholat. Dia sudah duduk belum? Sudah. Jadi kalau dia masuk masjid, kok mengharuskan jenengan duduk, mungkin ada apa dan seterusnya, maka hal itu tidak menghalangi untuk sholat tahiyatul masjid. Kemudian yang kedelapan, sudah belum? Yang kedelapan adalah nunggu sholat. Jadi nunggu sholat apa? Maksudnya apa ya, Mas? Nunggu waktu sholat. Jangan sholat maghrib di Masjid Utsman, hadir kajian, kemudian nunggu waktu isya. Jangan nunggu waktu isya, nunggu sholat isya atau nunggu kajian selesai. Apa? Berarti kajiannya sudah ditunggu-tunggu biar selesai nih jemaah. Iya, itu tadi kita tadi dari jam berapa? Sudah sejam lebih itu kita dihitung apa? Sholat. Fa innahu fi sholati mantadara sholat. Dia itu dihitung pahala sholat selama yang menjadikan dia duduk di masjid adalah nunggu waktu sholat. Masya Allah. Jadi semakin panjang kajiannya semakin. Berarti kita sampai jam 8 jamaah ya. 9. Pertanyaan jamaah, siapa di antara kita yang kuat sholat sunnah sampai sejam? Bahkan sejam setengah, siapa jamaah? Jarang toh? Paling di antara kita beberapa orang toh. Enggak tahu sih, mungkin di sini ahli tahajud semua, kan nggak boleh seperti itu jamaah. Jarang pokoknya lah, insya Allah jarang, maaf. Kita bisa mendapatkan pahala sholat itu dengan kita melakukan hal ini jamaah. Kita sholat maghrib, hadir kajian, nunggu waktu isya. Bayangkan kalau seminggu dia kajian 3 kali jamaah. Habis maghrib sampai isya di masjid. Karena kalau nggak kajian kayaknya nunggu isyanya di mana jamaah?
di rumah. Ya. Ini amalan yang ringan tapi pahalanya luar biasa. Dan bukan hanya dinilai sholat. Selama itu malaikat mengatakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat doain, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia. Masya Allah. Majelis ilmunya aja sudah penuh dengan doa. Nunggu sholatnya penuh dengan doa. Luar biasa jamaah. Ini yang ke-8. Tapi harus ikhlas. Yang ke-9, nggak boleh jualan di masjid. Nggak boleh jualan di masjid. Bahkan kalau ada orang jualan, apa sunnah yang harus kita lakukan? Apa? Kita mengatakan la arbahallahu tijaratak. La arbahallahu tijaratak. Bahasa Indonesianya, semoga kamu nggak untung. Boleh bilang seperti itu. Ya, tentunya kita ajari dulu jamaah. Nggak boleh jualan di masjid. Orang nggak tahu kok langsung dibilang seperti itu ya kaget jamaah. Jadi kita ajari dulu nggak boleh. Lah kok besoknya masih ngulangi, boleh bagi kita untuk mendoakan seperti itu. La arbahallahu tijaratan. Kata Nabi, kalau seandainya kalian melihat ada orang yang jualan di masjid, maka ucapkanlah la arbahallahu tijaratan. Semoga dagangmu nggak menguntungkan. Ini yang ke-9. Yang ke-10 adalah tidak fala yushbikanna baina asabi'i. Tidak seperti ini jemaah. Apa namanya ini? Menjalin. Sebelum sholat, ketika sholat juga tidak boleh. Sebelum sholat sama yang tangannya sudah sebenarnya lepas jemaah. Ini saya kasih contoh loh jemaah ya. Tidak boleh. Karena dilarang sama Nabi SAW. Kapan bolehnya? Setelah sholat. Jadi kalau sebelum sholat tidak boleh. Ketika sholat lebih-lebih, yang termasuk makruh sholat tidak batal, tapi makruh mengurangi pahala sholat, bolehnya setelah sholat. Nabi SAW setelah sholat, beliau pernah sholat 2 rakaat, setelah harusnya 4 rakaat, beliau sholat 2 rakaat, kemudian beliau seakan-akan lagi banyak pikiran, kemudian tangan beliau seperti ini. Kata Allah menunjukkan bahasanya seperti ini boleh kalau sudah apa? Sudah selesai sholat. Tapi sebelum sama ketika sholat itu hendaknya kita hindari. Dan yang ke-11 adalah nggak boleh keluar ketika azan dikumandangkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah di masjid, kemudian melihat seorang yang keluar dari masjid ketika azan. Apa kata Abu Hurairah? Amma hadza faqad asa al qasim. Adapun orang ini telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, nggak boleh keluar di sini dalam segala kondisi? Kalau tanpa hajat. Jadi jangan diartikan nanti jenengan sudah nahan apa? BAB, BAK, kata Ustaz nggak boleh keluar, bahaya jangan. Jadi boleh kalau ada hajat. Ini diantara adab yang perlu diperhatikan ketika ke masjid. Dan siapa yang memperhatikan adab tersebut, ini muncul dari ketakwaan hati. Hadis yang terakhir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah semoga Allah taala meridhoinya, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalah fala ta'tuha wa antum tas'aun." Apabila salat telah diiqamati, maka janganlah engkau semua mendatanginya sambil berlari-lari. Wa'tuha wa antum tamshun. Tetapi datangilah itu sambil berjalan. Wa alaikumus sakinah, dan hendaklah engkau semua selalu bersikap pelan-pelan. Jadi kalau ke masjid itu harus penuh dengan ketenangan. Salah seorang ulama jamaah, kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib, ketika beliau ke masjid wajah beliau apa? Pucat, memerah. Ditanya kenapa? Karena mau ketemu sama Allah. Jadi kalau ke masjid benar-benar tenang. Fama adraktum fasallu. Yang kalian dapati maka sholat. Rakaat yang kalian dapati maka dari itu mana saja rakaat yang engkau semua dapati, ikutilah sholat berjamaah. Wa ma fatakum fa'atimmu. Sedang apa yang terlambat maka sempurnakanlah. Jadi kalau ke masjid itu enggak boleh apa jamaah? Enggak boleh terlambat.
buru-buru. Yang dapat 3 rakaat ya jalankan 3 rakaat tersebut, yang luput kita sempurnakan. Pertanyaannya, kapan seseorang dihitung mendapatkan rakaat jamaah? Mendapati ruku. Jadi kalau seandainya kita mendapati ruku, kita dihitung mendapati rakaat tersebut. Namun perlu diperhatikan. Yang pertama, kata Ibnu Badron di dalam kitab beliau Hasyiyah ala Akhbar Mukhtasarat, beliau mengatakan an yukabbirul ma'mum qa'iman. Pastikan ketika kita takbir kita dalam kondisi berdiri. Jadi jangan karena ngejar rukuknya siapa? Imam. Jadi sambil rukuk sambil Allahu Akbar. Nah. Tapi pastikan kita dapat takbir ketika kita dalam kondisi tegap berdiri. Allahu Akbar. Jangan boleh takbir intiqal lagi, tapi 2 kali. Yang pertama takbir dengan Allahu Akbar, baru Allahu Akbar ruku. Boleh juga dengan salah satu wajah, yaitu takbiratul ihram aja. Allahu Akbar langsung ruku. Boleh dua-duanya. Ini yang pertama. Yang kedua, an yarka wal imam raqi. Ketika kita ruku, benar-benar memastikan imam ini sedang ruku. Jangan sampai imam sudah mulai apa? Bangun walaupun sedikit. Jangan sampai imam sudah sami Allah, jadi langsung apa? Ruku. Nah. Yang ketiga, alla yashukka anna ruku'ahu kana fi hali ruku'il imam. Dia enggak ragu bahwasannya rukuknya itu di saat imam sedang ruku. Jadi harus yakin bahwasanya ketika dia ruku, imam dalam kondisi apa? Ruku. Jadi silakan bagi yang mendapati rukunya imam, rakaat itu dihitung tidak telat, tapi harus memastikan bahwasannya dia mendapati rukunya imam. Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, man adrakal imam raqi'an faraka'a qabla an yarfa'al imam ra'sahu faqad adrakatil raq'ah. Siapa yang ruku dan siapa yang mendapati imam sedang ruku, kemudian dia ruku sebelum imam mengangkat kepalanya, maka dia dihitung mendapatkan rakaat tersebut. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Wallahu ta'ala alam bisawab jamaah. Intinya kalau kita ke masjid, kita nggak boleh apa? Nggak boleh tergesa-gesa dan hendaknya kita memerhatikan adab-adab menuju masjid. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.